pelanggan. Setelah kebutuhan pelanggan, perusahaan membuat produk yang sesuai. Yang ketiga, mempromosikan, menetapkan harga dan mendistribusikan secara efektif. Promosi dari para perusahaan memberitahu pelanggan tentang produk, terus menetapkan harga. Harga harus sesuai dengan nilai produk dan kemampuan beli pelanggan. Selanjutnya distribusi, cara produk sampai ke tangan pelanggan. Selanjutnya ada market standard classification. Pasar adalah kelompok orang atau organisasi yang memiliki kebutuhan, daya beli dan kesediaan untuk membeli. Pasar dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pembeli atau karakteristiknya. Contohnya pasar konsumen, pasar bisnis, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Jenis pasar konsumen adalah pasar yang terdiri dari individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Yang kedua, pasar bisnis atau industri. Pasar ini terdiri dari perusahaan atau organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan kembali dalam proses produksi atau operasional. Yang ketiga, pasar pemerintah. Pasar pemerintah ini terdiri dari instansi pemerintah pusat maupun daerah yang membeli barang dan jasa untuk pelayanan publik dan bukan untuk dijual kembali. Yang keempat, pasar global atau internasional. Pasar ini mencakup pembeli dan penjual lintas negara. Perusahaan menjual produk atau jasa ke luar negeri. Segmentasi pasar membagi perusahaan mengenai sasaran luar negeri. Yang selanjutnya ada development marketing strategi. Yang pertama itu ada strategi pemasaran adalah rencana perusahaan untuk membangun sumber daya dengan efektif demi mencapai tujuan. Strategi ini mencakup dua hal utama, yaitu yang pertama memilih dan memproduksi target pasar, yang kedua menciptakan dan menjaga market image seperti produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang selanjutnya ada target market selection dan evaluation. Target market adalah kelompok individu atau organisasi yang memiliki kebutuhan atau preferensi tertentu, dan perusahaan memiliki kelompok ini sebagai fokus pemasaran mereka. Untuk memilih target pasar, perusahaan perlu menganalisis beberapa aspek penting. Yang pertama, perusahaan harus menilai potensi pasar. Artinya, perusahaan melihat apakah segmen tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap penjualan, biaya, dan keuntungan. Jika segmen tersebut memiliki peluang besar, maka segmen itu bisa menjadi pilihan yang menarik. Yang kedua, perusahaan harus mengevaluasi kemampuan internal mereka. Apakah perusahaan punya sumber daya yang cukup untuk melayani segmen tersebut, misalnya kemampuan produksi, tenaga kerja, modal, atau teknologi. Jika sumber daya tidak mencukupi, perusahaan tidak akan bisa Masa udah telat ngomong. Kan saya urusin. Itu bukan masalah toilet enggaknya, kan ada etika. Sekarang udah jam berapa? Masih untung loh saya kasih kelas. Udah saya kasih kelas. Kemarin kamu janjinya katanya udah mau serius tapi gitu. Ntar tegur marah lagi. Ntar nggak kagak introspeksi diri. Udah depan sekarang, paling depan. Terus Pak. Ukuran target pasar bisa sangat beragam. Yang pertama, ada yang berjumlah jutaan orang, ada juga yang hanya beberapa ribu atau ratus. Contohnya, jika menargetkan orang yang tinggal di kota dan tidak memiliki mobil tetapi membutuhkan kendaraan motor sekali. Sementara Rolls-Royce menargetkan segmen yang kecil tetapi sangat eksklusif, yaitu orang kaya yang ingin prestasi. Selanjutnya ada pendekatan dalam memilih strategi pasar. Pendekatan yang pertama adalah
pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang unik. Tujuan segmentasi adalah agar perusahaan bisa membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Ada 4 dasar utama segmentasi pasar, yaitu demographic segmentation yang berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ukuran keluarga, agama, dan kelas sosial. Yang kedua adalah psychographic segmentation yang berdasarkan aspek psikologi seperti kepribadian, motif atau alasan membeli, gaya hidup, nilai atau prinsip hidup. Yang ketiga ada geographic segmentation, segmentasi berdasarkan lokasi tempat tinggal seperti negara, provinsi, kota, dan desa. Yang keempat ada behavioristic segmentation atau perilaku yang menunjukkan loyalitas mereka, manfaat yang dicari, volume pengguna, dan sensitivitas terhadap harga. Oke, lanjut dulu. Yang selanjutnya ada marketing strategi dan the marketing environment. Pengaruh lingkungan terhadap strategi pemasaran. Lingkungan pemasaran atau marketing environment mempengaruhi bagaimana perusahaan mengambil keputusan dalam pemasaran, seperti penetapan harga, promosi produk, dan distribusi. Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan agar tetap kompetitif. Jika lingkungan berubah, maka strategi juga harus berubah. Contohnya, jika ekonomi menurun, perusahaan harus bisa menurunkan harga atau membuat promo. Jika selera masyarakat berubah, perusahaan harus bisa menciptakan produk baru yang lebih sesuai. Yang ketiga, jika muncul persaingan baru, perusahaan harus meningkatkan kualitas atau produksi. Jika ada teknologi baru, perusahaan bisa mengubah cara memproduksi atau menjualnya. Selanjutnya ada development marketing plan. Rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang menjelaskan sumber daya, tujuan, strategi, serta implementasi pengendalian pemasaran dan perusahaan. Rencana ini menggambarkan kondisi saat ini, menetapkan tujuan dan metode pencapaiannya. Isi rencana pemasaran itu mencakup yang pertama rencana eksekutif. Bagian ini seperti gambaran besar dari seluruh rencana pemasaran. Jadi isinya itu rangkuman singkat tentang apa yang ingin dicapai, strategi utama, dan hasil yang diharapkan. Tujuannya agar pembaca cepat memahami isi rencana tanpa membaca semuanya. Yang kedua, analisis lingkungan. Bagian ini menjelaskan kondisi yang mempengaruhi pemasaran, misalnya kayak tren pasar, perilaku konsumen, kondisi ekonomi, pesaing, teknologi, dan regulasi pemerintah. Tujuannya untuk tahu apa yang sedang terjadi di luar perusahaan dan bagaimana hal itu mempengaruhi bisnis. Yang ketiga ada SWOT analisis. SWOT analisis adalah yang estetis, strength atau kekuatan, apa kelebihan perusahaan, terus weakness atau kelemahan, apa kekurangan perusahaan, ada opportunities atau peluang, kesempatan yang bisa dimanfaatkan, dan ada threats atau ancaman, hal yang bisa menghambat atau merugikan. Tujuannya agar perusahaan tahu posisi dirinya dan bisa membuat strategi yang tepat. Terus yang keempat ada tujuan pemasaran. Bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai, misalkan kayak meningkatkan penjualan, menambah pelanggan baru, memperkuat brand. Terus habis itu yang kelima ada strategi dan target market. Itu menjelaskan siapa sasaran utama produk, seperti usia, lokasi, pendapatan, gaya hidup atau kebutuhan mereka. Terus ada yang implementation plan. Bagian ini menjelaskan rencana aksi, apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab. Tujuannya agar semua kegiatan pemasaran berjalan teratur dan terjadwal. Yang terakhir ada evaluasi kinerja. Bagian ini menjelaskan cara perusahaan mengukur keberhasilan pemasaran, misalnya kayak jumlah penjualan, jumlah pelanggan baru, performa iklan,
produksi yang diperlukan dan media pemasaran. Yang selanjutnya ada marketing information. Marketing information adalah informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung keputusan pemasaran. Informasi ini dapat diperoleh dari dua sumber utama, yaitu marketing information system dan marketing research. Yang pertama adalah marketing information system atau MES. MES merupakan sistem untuk mengelola informasi pemasaran dari sumber internal atau dan eksternal secara terus-menerus. Dari sumber internal itu ada penjualan, laporan biaya, persediaan, dan aktivitas tenaga kerja. Kalau dari eksternal itu seperti supplier, perantara, pelanggan, kompetitor, dan data ekonomi. Dengan MES, perusahaan bisa membuat laporan penjualan yang lebih akurat dan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan data terbaru. Yang kedua ada marketing research. Marketing research ini adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait masalah pemasaran. Kita bisa menggunakan data primer seperti survei atau wawancara dan data sekunder seperti laporan pemerintah atau database perusahaan. Ya, stop dulu. Saya review. Tadi sudah disampaikan kelompok bahwa pemasaran ini harus diartikan dan diterjemahkan secara luas. Jangan diartikan pemasaran itu hanya penjualan. Penjualan hanyalah bagian kecil dari pemasaran. Pemasaran ini memiliki aspek yang luas yang bisa ditelusuri, dipelajari, diamati, dan dianalisis. Dan nantinya pemasaran ini dapat digunakan untuk diimplementasikan atau dilaksanakan perusahaan dalam menciptakan konsumen yang efektif. Konsumen yang efektif itu apa? Konsumen yang setia, loyal, lalu yang memiliki upaya dalam membeli produk dalam jangka waktu yang panjang. Kalau perlu menciptakan bentuk kesetiaan konsumen yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, hal ini dikarenakan kenapa? Hal ini dikarenakan bahwa untuk menciptakan konsumen yang baru itu membutuhkan biaya yang lebih besar dalam marketing dibandingkan mempertahankan nilai hubungan terhadap konsumen yang sudah ada. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus tahu dulu apa itu marketing. Nah, ada yang masih komentar, what is marketing? Atau boleh dikatakan apa itu pemasaran? Ya, kalau menjual produk tadi hanya bagian kecil dari pemasaran itu sendiri. Oke, pemasaran dapat dikatakan ini tidak hanya berfokus pada penjualan, terutama apa? Menciptakan hubungan yang efektif. Hubungan yang efektif itu apa? Hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan konsumen. Nah, saling menguntungkannya apa? Pertama, konsumen dapat dipenuhi nilai kebutuhannya terhadap barang ataupun jasa. Yang kedua, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari apa? Dari kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan terhadap barang ataupun jasa yang dihasilkan. Jadi hubungan tersebut saling menguntungkan. Nah, untuk apa? Untuk diciptakan jangka panjang. Tujuannya apa? Agar konsumen terus-menerus bisa membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu perlu dijaga hubungannya. Bagaimana? Dijaganya harus dijaga berdasarkan kepuasan konsumen. Nah, lalu apalagi? Memenuhi keinginan dan kebutuhan.
Nah, seperti perilaku konsumennya bagaimana? Seperti masyarakat Indonesia pada umumnya seperti apa sih keputusan dalam membeli produk? Oh, masyarakat Indonesia pada umumnya pertama pasti akan mencari harga yang relatif lebih terjangkau. Nah, ini pada umumnya. Coba lihat konsumen Indonesia. Kalau harga yang relatif terjangkau, misalnya dulu pernah sampai sepatu Nike yang dimana tuh Moy diskon 70%, wah ramenya ditampung dari pagi sampai malam, bahkan itu diberitakan sempat viral. Nah, berarti apa? Menandakan bahwa konsumen di Indonesia harga sangat sensitif, apalagi ada diskon, lalu beli 2 dapat 1. Nah, potongan harga, undian dan lain sebagainya. Nah, lalu dikatakan apa? Dikatakan, nah saling menentukan hubungan ini. Nah, harus diciptakan. Nah, saat tadi sudah sampai memahami kebutuhan. Nah, lalu apa lagi? Perusahaan harus bisa melakukan proses. Nah, proses ini apa? Upaya menciptakan barang ataupun jasa. Nah, proses ini apa? Tentu harus melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang ataupun jasa dengan apa? Nah, dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan yang diwujudkan dalam apa? Kualitas produk. Nah, serta memenuhi kuantitas. Nah, kuantitas itu apa? Ya, artinya barang tersebut tersedia nggak dengan memadai ketika konsumen membutuhkan terhadap barang tersebut melalui apa? Permintaan. Kalau dalam istilah ekonomi, kalian sudah belajar mungkin semester 1 pengantar ekonomi. Nah, disilakan apa? Demand dan supply. Nah, ini dia. Sehingga terbentuk nilai berapa idealnya perusahaan harus memenuhi barang ataupun jasa. Dengan apa nih? Titik temu demand maupun supply. Dengan melihat apa? Kalau belajar ekonomi, price dan kuantitas. Ya. Nah, lalu apa lagi? Dengan era kemajuan teknologi, pemasaran bisa berjalan lebih efektif lagi. Seperti apa? Memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan pemasaran dalam meningkatkan nilai hubungannya terhadap konsumen. Seperti apa? Sekarang perusahaan bisa memberikan pelayanan 24 jam. Nah, apa buktinya? Kalian tinggal duduk manis, mohon maaf, bandiwan kopi, atau mungkin sambil ngobrol teman, atau mohon maaf, misalnya dari samping perut. Nah, sambil nongkrong, bisa buka Shopee, nah bisa buka Lazada, bisa buka Tokopedia untuk bisa melakukan kegiatan marketing berupa membeli dari suatu produk. Nah, sehingga dengan adanya pemanfaatan teknologi, sekarang kegiatan pemasaran bisa diciptakan lebih efektif dalam meningkatkan hubungan kepada konsumen. Lalu apa lagi? Seperti misalnya, kalian tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke toko, gerai, showroom, mall. Nah, cukup kalian buka dengan handphone kalian bisa melihat berbagai produk-produk iklan, bahkan dapat kupon yang bisa kalian klaim, betul nggak? Kupon bebas apa tuh? Ongkos kirim, ada beli 120.000 diskon 30.000, ada mungkin beli program promo 11 dapat misalnya harganya potongannya bisa 150.000 dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kalian dipermudah dengan komplain produk. Kalau kalian merasa produknya kurang bagus, masukin komen, post. Nah, dengan video, lalu dengan foto dan lain sebagainya, bisa dikirim kembali. Nah, dengan ini Pak menciptakan bentuk bagaimana hubungan konsumen dengan efektif. Nah, lalu apa lagi? Pemanfaatan dari teknologi yang bisa kita lakukan. Nah, seperti kalian nih, gak usah capek-capek suatu saat, misalnya kalian bulan Desember mau liburan. Nah, gak usah capek-capek untuk jadi jauh-jauh hari untuk melakukan pemesanan terhadap penginapan hotel. Nah, sekarang udah banyak seperti di Tokopedia, di Shopee, di Lazada dan lain sebagainya. Di sana ada banyak promo terhadap hotel yang mau liburan, bahkan menawarkan paket sekaligus paket liburan dan penginapan. Nah, artinya dengan teknologi informasi, hubungan terhadap konsumen dapat ditingkatkan.
Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Bahkan sekarang ini kalian ingin meningkatkan kemampuan keterampilan kalian. Nah, itu dengan mudah, nggak usah datang jauh-jauh ke tempat khusus. Nah, sekarang sudah disediakan pelatihan yang bersifat webinar. Nah, nanti kalau kalian kan sudah ada tekan nomor di bawah ini. Nah, keluar deh. Nanti Anda bisa bertransaksi, melakukan berbagai informasi untuk mendapatkan misalnya pelatihan dalam bentuk seminar online. Nah, dengan itu kita bisa meningkatkan nih pengetahuan, wawasan, keterampilan terhadap kebutuhan terhadap pengembangan diri. Nah, ini bisa dilakukan oleh pemasaran berupa peningkatan hubungan yang efektif kepada pelanggan. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Nah, kalau begitu cerita panjang lebar. Nah, kembali lagi. Berarti dalam melakukan kegiatan marketing, kita harus mengenal apa yang dinamakan bauran pemasaran. Bauran pemasaran. Nah, bahasa Jawanya itu adalah marketing mix. Nah, coba apa saja bauran pemasaran atau marketing mix? Ada yang masih komentar marketing mix? Yang tadinya 4P sekarang berubah jadi 7P. Iya. Kenapa bisa berubah? Karena tantangan dalam marketing semakin meningkat sehingga kebutuhan terhadap marketing diperlukan, sehingga aspek dari paradigma marketing menjadi semakin luas. Betul. Nah, jadi 7P sekarang menjadi dari 4P menjadi 7P. Oke, ada yang ketemu? Apa itu? Ya, silakan. Oke, jadi mengkombinasikan berbagai unsur-unsur marketing untuk menciptakan strategi dalam menciptakan hubungan yang efektif kepada pelanggan. Nah, oke. Lanjutkan ke kelas arti ini. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, unsur marketing yang digunakan strategi dalam menciptakan hubungan yang efektif kepada pelanggan pertama dimulai dari produk. Nah, produk. Nah, apa itu produk? Coba yang tadi tunjukkan produk. Ya, produk. Ya, sini dulu ya. Harus ini. Oke. Dalam produk yang dijual apa? Pertama kita lihat bagaimana bentuk produknya. Misalnya contoh saya pinjam dulu ya. Nah, misalnya saya pengusaha menghasilkan produk handphone, maka saya lihat produk handphonenya dari bentuknya seperti apa. Lalu dilihat dari aplikasinya. Pelayanan purna jualnya bagaimana? Misalnya, apakah saya menjual di berbagai gerai, showroom, di mall? Nah, lalu memberikan garansinya seperti apa? Suku cadangnya bagaimana? Nah, dan juga bagaimana nantinya ini akan dipasarkan melalui apa? Kegiatan promosi. Nah, nanti saya juga melihat nih bagaimana terhadap nilai tambah produk yang akan saya berikan kepada konsumen. Ketika konsumen sudah mengeluarkan pengorbanan berupa apa? Nih, uang koceknya yang lalu misalnya beli handphone, nah 3 juta atau 4 juta sebanding nggak dengan kualitas produknya. Jangan sampai handphone 4 juta cuma buka aplikasi artikel, bukanya 30 menit untuk bisa buka PDF-nya. Nah, baru dibuat main game 30 menit udah habis baterainya misalnya. Nah, berarti tidak memenuhi terhadap nilai kualitas. Nah, lalu apa lagi? Melihat juga daya produk. Nah, bentar ya, coba price ya, tadi coba nih. Price. Oke, dalam bauran marketing harus melihat price, sejumlah harga yang ditetapkan supaya nanti perusahaan mendapatkan keuntungan dari kemampuan menghasilkan suatu
maupun produk. Nah, ada berbagai bentuk dalam penetapan harga. Berdasarkan apa? Bisa berdasarkan biaya produksi. Biaya produksi. Nah, coba ketua kelas apalagi tadi tunjuk tangan selain biaya produksi. Menghitung biaya produksi dari bahan baku sampai bahan jadi. Nah, selain produksi apa? Biaya produksi. Oke, dengan penetapan dari dihitung dari biaya distribusi. Nah, contohnya, kenapa harga beras di Papua 5 kilo itu bisa 500.000? Padahal di Pulau Jawa harga beras seperti Xenia itu cuma 75.000. Kalau saya bohong, coba datang ke Indomaret atau Alfamart. Tapi kalau di Papua, kenapa bisa 500.000? Cuma 5 kilo. Bedanya kan sangat jauh. Kenapa? Karena faktor distribusi transportasi di Papua itu sangat mahal karena mereka menerbangkannya dengan pesawat. Di sana kondisi jalannya belum memadai. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Oke, biaya operasional. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis seperti listrik, air, telepon, biaya marketing, dan lain sebagainya. Nah, apa lagi? Ya, ada yang mau kasih komentar? Gaya hidup. Bukan, nanti gaya hidup segmen pasar. Gaya variabel. Oke, biaya variabel. Nah, seperti menghitung berapa besarnya biaya variabel fixed cost, variabel cost-nya, semua di total untuk mengetahui berapa pengenaan nilai harga. Lalu apa lagi? Berdasarkan dari keunggulan. Nah, contoh, kenapa kalian sekarang kalau beli Pentium 4 200.000 udah dapat sekarang. Tapi kalau kalian sekarang beli laptop Core 8, nah kenapa harganya masih tinggi? Paling murah itu Core 8, kalau second masih 3 juta atau 4 juta, belum dapat 400.000. Kalau Anda beli Pentium 4 sekarang, orang lagi sekarang 200.000 juga dapat Pentium 4. Nah, kenapa? Kok Pentium 4 yang dulunya harganya bisa 5 juta, 7 juta, sekarang 200.000? Kalau saya bohong, buka aja di Facebook atau di Tokopedia tuh Pentium 4 yang second 200.000. Bahkan kalau ada yang BU 100.000 ada yang jual Pentium 4 100, 150. Udah lengkap lagi sama monitor, sama keyboardnya, sama CPU-nya. Nah, kenapa? Karena dari keunggulan. Karena Pentium 4 teknologinya semakin tertinggal dibandingkan dengan inovasi yang barunya, sehingga apa? Harganya akan semakin jatuh atau semakin relatif semakin turun. Nah, ini dia penetapan harga berdasarkan keunggulan. Lalu apa lagi? Berdasarkan persaingan. Ada yang kasih contoh? Bisa persaingan? Penetapan harga berdasarkan persaingan. Jadi kalau persaing kita harga yang lebih tinggi, kita dapat menyaingnya dengan lebih rendah gitu Pak. Oke, contoh kenapa nih banyak provider dari kartu telepon, entah itu Telkomsel, entah itu Tri, entah itu Smartfren, mereka berlomba-lomba dalam hal harga. Bahkan ada yang memberikan paket yang lebih lagi. Beli cuma 20.000, bonusnya bisa 19 giga, ditambah plus bonus malam pulsa dan lain sebagainya. Hal ini diakibatkan apa? Persaingan yang ketat dalam seperti industri kartu handphone, baik itu Smartfren, Telkomsel, Tri, lalu Indosat dan lain sebagainya. Nah, ada penetapan harga berdasarkan paket. Contoh, kalian membeli jasa berupa penyediaan internet di rumah. Kenapa? Pada saat misalnya contoh salah satu produk Indihome, misalnya contoh. Nah, ketika menawarkan dengan paket TV, harganya relatif lebih murah biaya bulanannya dibandingkan dengan
hanya internet saja, misalnya sama TV 300.000. Nah, tapi kalau cuma internet doang bisa 400 misalnya. Nah, kenapa nih? Atau kalian misalnya beli handphone. Nah, kan suka ada tuh sama bundling paket, misalnya sama ditawarkan antivirusnya, lalu dijual terpisah chargernya, dijual terpisah sama apa tuh kabel datanya. Nah, lalu harganya lebih murah. Biasanya kan yang paket-paket itu kan beli kan iPhone, nah suka terpisah. Nah, ini berdasarkan penetapan harga berdasarkan dari nilai paket. Nah, sama seperti kalian nih, misalnya lihat apalagi nih TikTok di Dufan. Nah, Dufan menawarkan misalnya harga masuk Dufan selama 1 tahun lebih murah 900.000 dibandingkan sekali datang hanya 300 misalnya. Nah, karena apa? Berdasarkan dari nilai paket. Oke, kita sudah bahas produk, price. Nah, lalu apa lagi? Placement. Iya, ada yang mau ngasih komentar? Oke, silakan. Placement, tempat. Itu lokasi atau dalam produk juga bagi sama apa? Oke, bagaimana cara produk yang dihasilkan bisa diakses kepada pelanggan atau konsumen? Nah, ya, mau ngasih komentar silakan. Ya. Oke, jadi tempat di mana bagaimana produk itu dipasarkan. Contoh, pengusaha industri otomotif untuk mobil mewah. Bagaimana tempatnya? Gak mungkin tempatnya di pasar. Dari pasar, dari ojek. Nah, tanahnya masih jalannya jalan tanah. Apa yang terjadi kalau melihat misalnya kalian ingin membeli mobil mewah, katakan misalnya Ford, Ferrari, Lamborghini, tapi dilihat tempat lokasi gua kok begitu banget, buset, udah tempat duduknya, ruang tamunya pakai bangku kayu yang panjang kayak abang-abang tukang bakso. Nah, apa yang terjadi? Pasti kan timbul keraguan. Ini bener gak sih buat mobil mewah? Jangan penipuan nih. Nah, karena kenapa? Nah, tempat mempengaruhi. Nah, contoh, kenapa kalau jual kebutuhan hidup, produk kebutuhan hidup sehari-hari, katakan seperti mie instan, nah, entah itu Supermie, Indomie, Miwo dan lain sebagainya, itu tidak mempermasalahkan tempat. Kenapa? Mau di warung kecil, oke. Mau di supermarket, oke. Ada di Indomaret, oke. Di mall, oke. Nah, kenapa tidak mempermasalahkan tempat? Seperti kalau contohnya mie instan, entah itu merek Supermie, Indomie, terus Miwo dan lain sebagainya. Oke, karena bahan pokok tidak dipengaruhi oleh dari segi value nilai atau dipengaruhi oleh nilai status. Gak mungkin orang makan Indomie langsung dibilang, oh, orang kaya, konglomerat, pengusaha besar. Gak mungkin namanya makan Indomie, ya biasa aja untuk memenuhi kebutuhan. Jadi lokasi tidak menentukan. Yang penting apa? Kalau produk sehari-hari seperti Indomie, gula, teh, kopi. Nah, yang penting harga bersaing. Kedua apa? Distribusinya lancar. Nah, selanjutnya promotion. Apa ini promotion? Ada yang mau ngasih komentar? Ya, silakan. Promosi adalah kegiatan untuk memperkenalkan dan membujuk konsumen agar membeli produk. Oke, kegiatan untuk memperkenalkan produk. Misalnya contoh, saya menghasilkan ini, ya. Bagaimana saya mempromosikan supaya dikenal, supaya nanti bisa dibeli. Nah, oleh sebab itu saya harus buat konsep untuk memperkenalkan produk. Oke. Nah, selain memperkenalkan apa lagi nih? Oke, meyakinkan seperti contoh Aqua harus meyakinkan Aqua. Nah, di iklannya nah digambarkan pegunungan, lalu airnya yang jernih supaya Pak meyakinkan kepada masyarakat konsumen bahwa Aqua memang diambil dari air pegunungan. Nah, ini contohnya.
Dibuat deh konsep iklannya meyakinkan, bahkan ditambah nilai tambahnya apa? Lupa minum aqua. Nah ini contohnya dari segi promotion. Nah apa bentuk promotionnya? Kira-kira nih upaya strategi dalam bentuk promotion. Ya. Dari media sosial tuh promosi seperti di Instagram atau Iya bisa betul dengan menggunakan digital marketing atau istilahnya direct marketing, bisa dengan tadi di Instagram, Facebook, lalu dia punya platform sendiri seperti Shopee, Lazada, atau kalau internasional bisa Alibaba, atau yang ada di Eropa tuh eBay, nah dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi bentuk promosi itu selain direct marketing? Atau direct marketing bisa iklan singkat, kan suka ada, misalnya kalian buka YouTube, sebelum YouTube itu muncul tontonan konten yang kalian pilih, kan suka ada iklan cuma 3 menit. Nah, kalau nggak suka tinggal klik tombol lewat. Nah, ini contoh digital marketing. Nah, lalu apa lagi selain digital marketing atau direct marketing? Kamera. Ya, Kamera. enggak, bentuk strategi pemasarannya selain direct marketing, selain Personal selling, Pak. ya. Personal selling kayak salesman. Oke, betul. Buzzer, Pak. Masuk. Sales marketing atau istilahnya personal selling. Nah, seperti apa personal selling? Misalnya yang disukai Alwan ketika Jakarta Fair melihat pameran motor, oh dilihat nih ada sales girl yang terlihat cantik, pakaiannya terlihat seksi, langsung Alwan deketin, Mbak, motor ini jenis apa sih unggulannya, manfaatnya, padahal cuma nanya, ujung-ujungnya Mbak, boleh minta nomor WA nggak? Siapa tahu saya suatu saat tertarik Mbak. Nah ini contohnya, menggunakan sales promotion leader atau sales promotion board. Seperti contohnya apa? Seperti contoh menjual apa? Produk susu kesehatan. Nah, pada saat event nggak mungkin namanya susu kesehatan supaya terlihat energik. Nah, yang sales promotion boy-nya bentuknya kayak saya, kotak ini one pack, nggak mungkin. Nah, siapa yang mau beli kalau bentuknya one pack kayak saya? Pasti bentuknya 6 pack. Nah, supaya tertarik. Nah, ini dia personal selling. Nah, lalu apa lagi bentuk promotion nih? Selain personal selling, betul iklan. Seperti kalian lihat di televisi, nah contoh ada iklan dengan didesain panorama Indonesia, ada lagu misalnya dari Sabang sampai Merauke, nah pasti udah tahu, Indomie itu. Nah ini contoh iklan. Nah lalu apa lagi? Nah contoh iklan, misalnya kalian mendengar lagi bikin konsep di kampung, ada keluarga yang datang untuk menyambut Idul Fitri, lalu dengan akhir iklan tersebut disertai dengan statement menyatakan always Coca-Cola. Nah, ini contoh iklan. Nah, lalu apa lagi selain personal selling atau sales marketing, direct marketing, iklan apa lagi? Oke, dalam bentuk public relation. Betul. Contohnya misalnya seperti produk apa nih? Seperti contohnya Krating Deng. Nah, bagaimana Krating Deng pernah mensponsori untuk melakukan kegiatan acara berupa apa? Lari maraton. Nah, ini contohnya. Lalu apa lagi? Seperti pernah nggak kampus ini TSM didatangi suatu produk buat booth di depan, nanti disponsori oleh siapa? Melalui public relation. Nah, misalnya mentang-mentang gratis, Wiki bisa datang sampai 5 kali. Nah, udah dapat sampai yang jaga booth bingung. Ini kayaknya udah ngantri ya sampai lebih dari 1 kali. Enggak, baru 1 kali bener. Nah, ini contohnya mengenai public relation.
promotion sale. Apa saja promotion sale? Yang sekarang nih mendekati kita yang beragama Kristen, merayakan Natal sama plus akhir tahun. Nah, itu kan sudah banyak tuh. Iya, promotion sale seperti diskon dimulai dari 20% sampai 70%. Lalu apa lagi? Misalnya beli tanggal sampai tanggal 15 November. Nah, Anda mendapatkan paket liburan Ancol dengan potongan sampai 150.000 misalnya Ancol lupa. Lalu apa lagi? Nah, Anda datang makan di seafood di mana yang terkenal tuh? Seafood di daerah Ancol. Di situ bisa memberikan misalnya potongan sampai 200.000 misalnya di restoran Highlight misalnya. Nah, lalu lagi seperti pernah undian Pratama. Nah, bagi yang menabung rajin sampai deposit sekian berhak untuk mengikuti undian Pratama. Dengan hadiah utama apa? Misalnya pada saat itu mobil Xenia. Nah, ini contohnya. Nah, 1 sudah, 2, 3, 4. Nah, satu lagi apa nih? Tipe. Nah, bukan, kita masih ini promosi apa lagi? Promosi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sudah 5. Lalu habis promotion tadi people. Apa ini people? Coba ada yang bisa Saya. Ya, silakan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi dengan pelanggan seperti karyawan yang melayani, staf penjualan dan tim layanan pelanggan. Oke, berarti apa? Kegiatan marketing harus dipersiapkan orang-orang yang baik. Contoh, kalau sales dipersiapkan apa? Kemampuan komunikasinya, pendekatan persuasif, sikap dan perilakunya dibentuk, pengetahuan produk. Nah, kalau manajer pemasaran, ketika kita melakukan pemasaran perlu adanya manajer pemasaran dan asisten-asistennya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan nih? Nah, supaya strategi pemasaran nanti bisa melibatkan manajer keuangan, manajer produksi, dan lain sebagainya. Apa yang perlu dipersiapkan? Kira-kira? Tenaga kerja. Oke, berarti kemampuan, keterampilan, keahliannya, kemampuan dalam analisis, pengambilan keputusan, melakukan perencanaan, dan lain sebagainya. Nah, habis people apa nih? Proses. Nah, bagaimana prosesnya ketika ingin melakukan upaya dalam membangun hubungan pelanggan? Kita harus lihat prosesnya. Apa yang perlu dilakukan dalam proses? Berarti perencanaan, menetapkan tujuan, menetapkan sasaran, analisis lingkungan, strateginya bagaimana, bentuk pengendaliannya seperti apa, evaluasinya bagaimana. Nah, ini bicara mengenai proses. Nah, habis itu apa? Physical evidence. Ya, apa ini physical evidence? Lingkungan di mana layanan diberikan serta sebuah peristiwa. Oke, bagaimana lingkungan diberikan dan memanfaatkan suatu kejadian dan peristiwa. Contoh misalnya, nah biasanya setiap tahun kan suka penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Nah, bagaimana perusahaan bisa melakukan kegiatan marketing yang efektif? Nah, suka kalau sekolah bekerja sama dengan apa? Nah, dengan yang jual sepatu. Nah, suka tuh nawarin paket, ada paket seragam, sepatunya Warrior. Nah, suka kerjasama. Lalu pergi kerjasama dengan penjahit. Nah, bisa dengan menyediakan seragam. Lalu pergi kerjasama dengan penerbit biasanya, memanfaatkan penerimaan mahasiswa baru. Lalu pergi toko buku bisa memanfaatkan, misalnya toko buku tulis kayak Kiki, lalu apalagi Sinar Dunia. Nah, melihat peristiwa baik penerimaan siswa dan mahasiswa baru bisa pada saat itu digunakan momentum untuk meningkatkan penjualan seperti Kiki, Sinar Dunia dengan apa?
diskon. Nah, lalu apa lagi? Sama seperti bulan Desember nih. Nah, high season bisa dimanfaatkan dari suatu peristiwa. Nah, berupa apa? Berbagai penginapan, hotel, bekerja sama dengan TikTok, Tokopedia, Shopee, apa nih? Memberikan penginapan dengan diskon. Bahkan bekerja sama dengan jasa pariwisata. Nah, sekaligus sama paket penginapan nanti bisa memberikan suatu harga yang lebih murah kalau kita harganya satu. Marketing itu konsep. Jadi konsep yang diciptakan perusahaan untuk menciptakan hubungan kepada pelanggan melalui apa? Satu tadi melalui proses penciptaan barang dan jasa. Lalu habis barang dan jasa, bagaimana barang dan jasa itu diciptakan memenuhi kepuasan konsumen. Melalui apa? Melalui bauran pemasaran. Kalau calo itu orang yang digunakan untuk meningkatkan penjualan. Nah, bisa calo itu di dalam perusahaan atau di luar. Contoh nih, misalnya untuk mempermudah konsumen. Nah, kan suka ada tuh, maaf ya, calo bikin SIM daripada capek, nanti panjang, stres, udah tes, gagal mulu, keluar dulu 300.000 sampai 6 kali. Misalnya udahlah, pakai calo aja. Nah, ini contoh. Itu ilegal apa ilegal? Kalau seperti itu sih ya, itu sih ilegal. Kadang-kadang ya gitulah, suka disalahgunakan sedikit nggak apa-apa lah gitu. Ada juga calo yang resmi, misalnya contoh calo tiket transportasi. Nah, itu kan ada yang resmi bekerja sama dengan TikTok, misalnya calo penjualan penginapan. Itu resmi, misalnya bekerja sama dengan TikTok, dengan Shopee, dengan Tokopedia dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak resmi, misalnya karena dekat dengan orang dalam, ya sudah saya putuskan jadi calo ya. Nanti aku jualin nih, nanti di lu berapa harganya? Misalnya harganya cuma 30.000, nanti saya bilang 70.000 ya. Nah, ini misalnya kenal orang dalam. Udah paham? Ada lagi mungkin? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, dalam menciptakan hubungan konsumen yang efektif, kita bisa menggunakan nilai mengetahui dulu mengenai konsep inti pemasaran. Nah, konsep inti pemasaran ini dimulai dari needs and wants. Apa itu needs and wants? Saya kasih komentar. Keinginan dan kebutuhan. Nah, keinginan dan kebutuhan. Contohnya, ada yang bisa ngasih? Kalau keinginan itu kayak perasaan sesaat, dan itu kalau kebutuhan itu suatu barang yang dibutuhkan secara. Oke, jadi suatu barang atau jasa yang benar-benar kita butuhkan untuk memenuhi nilai kebutuhan yang diperlukan. Sebagai contoh, misalnya kalian sebagai mahasiswa, berarti sebagai mahasiswa apa yang dibutuhkan? Oh, yang dibutuhkan pertama peralatan tulis, pulpen, pensil, penghapus, penggaris dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Paket, namanya orang belajar harus ada paket. Lalu apa lagi? Jangan lupa seperti buku tulis atau menggunakan seperti apa ini namanya binder dan lain sebagainya. Nah nanti dalam hal kebutuhan sangat dipengaruhi oleh budaya seperti apa? Nah, kalau orang Indonesia kalau rata dipengaruhi oleh nilai budaya kebiasaan makannya apa? Oleh sebab itu kalau pagi-pagi di Indonesia walaupun sudah makan roti, lalu singkong rebus, gorengan, coklat, tetap aja kalau ditanya temennya udah makan? Belum. Oh, tadi tuh itu mobil. Oh, belum nampol itu. Nah, kalau di Indonesia kalau sudah nyentuh nasi ya udah makan. Makanya pagi-pagi jangan enak. Kalau di negara kita sarapan makan berat. Apa buktinya? Ada nasi kuning, nasi uduk. Nah, pagi-pagi udah makan berat tuh. Nah, karena kenapa? Karena dari budaya
budaya kebutuhan kita makanan terbiasa oleh nasi. Nah, berbeda dengan orang Eropa. Nah, kebutuhannya apa? Makanan pokok mereka bukan nasi, tapi gandum, seperti roti. Nah, orang Prancis suka tuh makan roti yang panjang. Apa namanya? Baguette. Nah, lalu apalagi selain dari Mitch and Wong, penciptaan produk. Artinya apa? Nah, setelah melihat kebutuhan, keinginan, maka perusahaan menangkap hal ini dari kemampuan menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, selain barang ataupun jasa sudah diciptakan, apalagi barang harus bernilai. Contoh, ketika menghasilkan handphone, ngeluarin uang 2 juta, misalnya contoh, baru seminggu dipakai normal, udah rusak. Gak mungkin namanya konsumen, gak apa-apa, orang kaya baru 2 juta, bagi gua 2 juta itu sama seperti beli cireng, gak mungkin. Pasti kalau namanya konsumen kesel, udah keluar 2 juta, baru seminggu rusak. Nah, bahkan kalau orang yang gak sabaran paling, wah dasar tokonya siaran, asu. Nah, ini contohnya. Nah, oleh sebab itu apa? Namanya konsumen, nah dia menginginkan penciptaan produknya apa? Yang berkualitas, yang memenuhi kebutuhan, yang memenuhi selera, nah, yang memenuhi kepuasan. Nah, sama seperti kalian misalnya mengorbankan uang beli apa yang terbaru tuh Pro Max berapa sekarang? 14 ya? 17 sampai puluhan juta. Pasti kalian menginginkan udah pengorbanan nabung sampai setahun misalnya puluhan juta, pasti menginginkan kepuasannya akan tinggi dalam penggunaan misalnya iPhone Pro Max 17 misalnya. Nah, selain itu apa? Namanya produk yang dihasilkan perlu tempat, namanya pasar. Gak mungkin misalnya saya pengusaha atau industri mie, saya udah menghasilkan mie, saya didiamkan aja gini, cuma modalnya modal kayak baru pun bisa laku, nah mungkin pasti sebagai seorang pengusaha harus apa nih? Harus bagaimana saya memikirkan mie ini supaya dijual. Nah, distribusinya bagaimana? Oh, perlu di toko listrik, lalu apa lagi? Dijual di toko listrik, lalu apa lagi nih? Saya ke toko listrik, nanti saya pasarkan di Glodok, di Mangga 2, di mall, toko listrik, nah bisa toko musik, betul, dan lain sebagainya. Berarti harus ada pasar. Nah, pasar jangan diartikan sempit ya, kumpulan pembeli dan jangan diartikan tempat penjual dan pembeli bertemu, tidak harus. Contoh di era sekarang ini, pembeli dan penjual nggak pernah ketemu, cuma pakai ada di Shopee, bisa terjadi pasar. Berarti apa? Pasar diartikan luas, kumpulan dari real permintaan nyata dengan potensi dari permintaan. Contohnya apa? Yang gampang sederhana ini bisa jadi pasar. TSM misalnya awam melihat, kebutuhan mahasiswa apa ya? Saya bisa dagang nih, alat tulis saya bisa jual, pulpen, pensil, penggaris, penghapus, lalu apa lagi? Mahasiswa, butuh kuota. Nah, nanti awal bisa menjadi pasar, nawarin ke kelas, mau gak? Nah, jadi mitra saya nih, saya sekarang buka usaha elektronik pulsa. Nah, nanti ada bonusnya setiap transaksi 1.000, mau nggak? Nah, ini contohnya. Lalu apa lagi? Awal melihat, namanya mahasiswa kebutuhannya apa? Bisa diwujudkan. Makan, bisa bekerja sama dengan operasi TSM buka kantin. Pak, saya mau buka kantin. Kira-kira kalau setahun biaya sewanya berapa ya? Nah, ini bisa menjadi peluang. Nah, lalu apa lagi? Dalam pasar. Lalu apa lagi? Misalnya contoh, namanya mahasiswa, nggak semua rumahnya dekat Bekasi. Saya bisa nih membuka kos-kosan. Nah, ini pasar. Jadi, kumpulan permintaan dengan permintaan nyata dan potensi permintaan.
konsep inti pemasaran harus ada pertukaran. Seperti apa? Misalnya contoh pertukaran. Saya menghasilkan handphone, maka saya lakukan pertukaran dengan konsumen. Konsumen butuh handphone, maka konsumen akan membeli handphone tersebut berdasarkan dari harga yang saya tetapkan. Nanti berdasarkan tersebut saya menawarkan di handphone saya punya keunggulan, nilai tambah bulannya apa? Baterainya 8000 mAh, lalu memorinya sudah 500 GB, lalu RAM-nya sudah 20 GB. Nah, lalu apa lagi? Lalu bisa fast charging. Nah, ini contohnya. Terima kasih ya. Nah, selain ini, ketika perusahaan ingin menciptakan hubungan dengan konsumen, melihat konsep inti pemasaran, juga harus melihat dari nilai filosofi pemasaran. Nah, selain konsep inti, itu Pak, pertama ada berdasarkan dari produk. Tadi yang masih komentar berdasarkan dari produk. Seperti apa nih berdasarkan dari produk? Nah, contoh, kenapa Coca-Cola bisa tersebar di mana saja? Mau di warung Indomie ada Coca-Cola kan? Mau di hotel ada, mau di warung kecil ada, di warteg ada Coca-Cola, di mana lagi? McDonald, AW, KFC, lalu makanan Jepang seperti Coca-Cola Bento. Nah, makanan Korea pasti ada Coca-Cola. Nah, kalau seperti itu apa dasarnya dalam memasarkan produk untuk menciptakan hubungan dengan konsumen yang efektif? Nah, berarti apa? Produknya harus bisa didistribusikan secara luas, secara massal. Nah, ini konsep dari pemasaran dalam menciptakan hubungan dengan konsep berdasarkan produk. Produk harus diciptakan sebanyak mungkin supaya bisa didistribusikan di berbagai lokasi tempat, seperti contohnya Coca-Cola. Ada di warung kecil, di warteg, rumah makan padang, restoran, lalu kafe, dan lain sebagainya. Nah, ada yang masih komentar berdasarkan penjualan. Apa nih? Berdasarkan penjualan. Menciptakan hubungan dengan konsumen secara efektif melalui pemasaran dengan berupa pendekatan filosofi pemasaran dengan menggunakan penjualan. Apa ini penjualan? Nah, supaya contoh supaya nih Aqua dikenal konsumen Indonesia, laku produknya. Nah, apa yang perlu dilakukan nih oleh Aqua supaya nanti di sini misalnya mahasiswa ketika lapar makan di kantin. Nah, keluar pertama kali dari ucapan Bu, Pak, ada Aqua nggak? Ah, lagi kosong kebetulan nih deh. Yaudah yang lain aja deh, nggak apa-apa. Nah, supaya muncul keputusan pembelian pertama Aqua, apa yang perlu dilakukan dalam konsep menciptakan hubungan dengan konsumen yang efektif melalui filosofi yaitu penjualan. Nah, jangan lupa konsep penjualan berupa promosi yang harus dilakukan secara gencar. Nah, apa buktinya? Kita lihat bahwa iklannya dari pagi bisa siang, sore. Nah, hampir di stasiun televisi ada iklan Aqua. Apa buktinya di RCTI ada nggak iklan Aqua? Ada. SCTV? Oh, di Indosiar. Berarti apa? Hampir di semua stasiun televisi ada. Supaya, nah, dibanjiri dengan iklan. Nah, pertama nih benar di pikiran konsumen supaya ketika haus, keputusan pertama adalah Aqua. Bahkan sampai apal tuh lagunya Aqua. Nah, ini dia contohnya berdasarkan penjualan. Lalu ada berdasarkan wawasan sosial. Seperti apa nih wawasan sosial?
atau hubungan dengan konsumen secara efektif melalui pemasaran dengan filosofi pemasaran berupa konsep wawasan sosial. Ya. Oke, betul. Artinya bahwa dalam kegiatan pemasaran, saya gambarkan ilustrasi contohnya segitiga. Nah, perusahaan dengan konsumen. Nah, jangan sampai hanya menjalin hubungan dengan konsumen saja, seperti meningkatkan penjualan, profit, meningkatkan hubungan penjualan, tapi juga harus menciptakan hubungan dengan masyarakat. Berupa apa? Adanya tanggung jawab sosial CSR. Bentuknya apa? Seperti contohnya tuh Hansaplast, apa tuh? Menyediakan rumah rumah untuk misalnya korban bencana alam, rumah untuk sementara dalam menolong korban bencana alam seperti korban banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Contoh seperti RCTI Peduli menghibur masyarakat untuk bersama-sama mau mendonorkan sedikit pendapatannya untuk membantu masyarakat di Indonesia yang terkena korban bencana alam seperti yang sekarang yang terjadi di Sumatera. Nah, lalu apalagi seperti contoh Aqua, membeli satu minum Aqua Anda ikut dalam nilai tanggung jawab sosial berupa apa? Menyumbang Rp100 untuk penyediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya berdasarkan dari pasar. Nah, apa nih konsep berdasarkan dari pasar? Ada yang mau ngasih komentar berdasarkan pasar? Pasar yang dinilai kalau tempat bau, BC, motor, pasar tradisional, pasar bisa diartikan luas. Tadi bisa dengan digital marketing termasuk pasar, mall juga termasuk pasar, supermarket juga termasuk pasar. Di kampus ini bisa dijadikan pasar juga seperti tadi contoh awal memanfaatkan kebutuhan apa tuh mahasiswa seperti alat tulis, nah lalu kos-kosan, apalagi ini kalau kebutuhan mahasiswa alat tulis, kos-kosan, buku paket, nah, kursus pelatihan dan lain sebagainya. Nah kalau berwawasan sosial, maaf salah, pemasaran berdasarkan dari pasar. Ya. Oke, jadi itu wawasan sosial. Kalau pasar itu apa? Berdasarkan dari kebutuhan dan keinginan dari nilai pelanggan. Contoh kalian generasi muda nih dapat dikatakan generasi Z, nah, atau boleh dikatakan generasi Alpha. Berarti apa yang dibutuhkan oleh generasi Z Alpha? Berarti saya sebagai perusahaan harus memenuhi kebutuhan generasi Z. Nah, apa nih kira-kira generasi Z yang lahir tahun 2010, 2012, apa kebutuhannya? Namanya generasi Z apa kebutuhannya? Yaitu provider internet. Nah, berarti saya sebagai pengusaha harus menyediakan kebutuhan provider internet. Lalu apa lagi kebutuhan generasi Z ini seperti kalian? Jangan lupa generasi Z suka nongkrong. Berarti ya sebenarnya itu masuk dua generasi pasti doyan, ada yang nggak doyan. Generasi Z apa? Kebutuhannya suka nongkrong. Nah, maka saya bisa menyediakan seperti kafe. Nah, yang disediakan satu-satu adalah musik. Nah, lalu apa lagi kalau kebutuhan generasi Z atau Alpha? Oke, berarti saya harus menyediakan provider, media sosial yang lebih baik. Lalu apa lagi? Nah, inilah pemasaran berupa melihat dari keinginan dan kebutuhan. Nah, baru saya dari kebutuhan menciptakan produk berupa barang dan jasa apa yang diinginkan. Nah, ini dia.
Nah, oleh sebab itu, dalam pemasaran kita harus menciptakan CRM. Nah, apa nih CRM? Ada yang mau ngasih komentar CRM? CRM? Oke, jadi bagaimana menciptakan hubungan yang efektif dengan pelanggan antara perusahaan dengan konsumen, harus kedua-duanya saling menguntungkan. Contohnya apa? Misalnya Anda pernah membeli motor Honda, katakan apa nih? Motor Honda, contohnya misalnya apa nih? Beat. Nah, suatu saat pada saat Anda ulang tahun suka diberikan selamat ulang tahun awal, panjang umur, panjang rezeki, kami dari Honda cabang Cawang ingin menawarkan ada promosi Beat yang terbaru Pak, dengan karena Bapak ulang tahun, maka kalau Anda Bapak pesan sekarang bisa mendapatkan potongan sampai 30%. Kalaupun ingin kredit sampai 17 kali, kami bisa memberikan bantuan terhadap aplikasi yang mudah, hanya melalui WA Bapak bisa melakukan. Nah, ini contohnya. Nah, dengan hubungannya itu apa? Mengingatkan kembali pada saat ulang tahun. Nah, lalu apa lagi menciptakan hubungan ini? Nah, misalnya kalian sudah lulus Trisakti School Management. Nah, Trisakti School Management bisa menciptakan hubungan dengan pelanggan kalian sebagai mahasiswa. Ketika lulus apa? Nah, suka menawarkan selamat kepada para wisudawan, kami dari Trisakti School Management ingin menawarkan program pelatihan berikut pajak paket A, B. Nah, karena alumni Trisakti School Management, maka TSM bisa memberikan diskon sampai bulan Desember tanggal 27 dengan potongan 20%. Nah, tanpa adanya biaya pendaftaran karena alumni dari TSM. Nah, ini contohnya berupa Customer Relationship Management. Lalu apa lagi contoh CRM? Contohnya menciptakan hubungan dengan pelanggan. Kalau misalnya di bank kan ada nasabah prioritas, setiap nasabah ulang tahun selalu diusahakan. Ya, betul, itu seperti nasabah prioritas. Atau kalian sering nabung, nah suka BCA menawarkan untuk berbagai program. Pak, kami selain menyediakan tabungan, ada nih program asuransi Pak, ada program deposito, atau mungkin Wiki punya emas 30 kilo, daripada disimpan di rumah, takut dirampok, kemalingan, kami dari BCA menyediakan deposit box. Nah, ini dia. Dengan menjalin hubungan, karena Wiki sering nabung, sering mengadakan transaksi dengan Bank BCA, ditawarkan program-program yang lain. Nah, ini merupakan contoh untuk CRM, Customer Relationship Management. Nah, tujuannya apa? Ini dia, customer life value, supaya bisa membeli produk tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Kalau perlu menjadi konsumen yang fanatik. Nah, apa contohnya konsumen fanatik? Nah, seperti contohnya nih, konsumen fanatik nih berada di Honda. Kalau beli motor, merek lain mau pokoknya Honda. Bahkan teman-teman saudaranya dipengaruhi, apa itu beli Suzuki, beli Yamaha, beli Honda, tahu irit, suku cadangnya di mana aja. Nah, dia akhirnya menjadi fanatik terhadap suatu produk tanpa disadari. Akhirnya apa? Menjadi agen pemasaran bagi perusahaan tanpa perusahaan harus mengeluarkan uang. Nah, karena sudah menjadi konsumen yang fanatik. Nah, sehingga akan mempengaruhi perilaku konsumennya ketika ingin beli motor, lalu keputusan pertama Honda. Nah, ini contohnya. Nah, selain ini, ketika menciptakan hubungan dengan konsumen yang efektif, harus memperhatikan dari utility, seperti form. Nah, ada yang tahu form? Utility menawarkan kegunaan, manfaat, faedah, sama seperti misalnya awal.
beli handphone, misalnya seharga 5 juta, misalnya contoh. Nah, maka harus ditawarkan 5 juta itu manfaatnya sebanding nggak dengan pengorbanan awal mengeluarkan biaya 5 juta. Nah, inilah disebut kegunaan. Dilihat dari form. Formnya itu apa form? Form ada yang mau ngasih komentar form? Form itu isi kalau formulir isi bukan. Nah, form itu apa? Perubahan. Iya, form dilihat dari kualitas, kegunaan, manfaat. Nah, bagaimana bentuk produk tersebut, aplikasinya seperti apa, nah, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada utility berdasarkan time. Nah, apa ini utility berdasarkan time? Waktu. Produk disediakan sesuai nggak dengan waktu atau tempat sehingga memiliki nilai tambah yang lebih. Nah, contohnya ketika kalian punya mobil antik, katakanlah tahun 50. Nah, ketika dijual di industri otomotif apa yang terjadi? Pasti dihargai murah. Mobil begini pak, mau tahun 50 jual reok kan, udah 1 juta. Nah, tapi kenapa kalau kalian menjual mobil-mobil antik, nah di kumpulan pencinta mobil antik bisa tinggi. Mobil tahun 50 bisa dihargai 80 juta, 100 bahkan 150. Iya, karena berdasarkan kegunaan waktunya. Nah, tepat itu apa di kumpulan orang-orang yang mengerti terhadap mobil-mobil antik. Nah, dia ngerti terhadap kualitasnya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi berdasarkan waktu? Contoh apa nih berdasarkan waktu dari pemasaran? Nah, kenapa nonton bioskop deh kalian suatu saat bisa jenuh. Nah, karena CS, ada bioskop yuk. Yang jenuh, belajar. Nah, kali nongkrong. Oke deh. Kenapa pada saat Senin, Selasa, Rabu bioskop itu murah? Cuma 45.000, ada 40, paling tinggi 50. Tapi kalau hari weekend, Sabtu Minggu, nah bioskop bisa tinggi. Harganya bisa satu tiket bisa 70.000, ada 80. Kenapa? Oke, berdasarkan waktu. Waktunya apa? Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan biasanya orang kan sibuk dalam kegiatan aktivitasnya seperti bekerja dan lain sebagainya. Supaya berdasarkan nilai waktu, yaitu apa? Ya sudah. Akhirnya pengusaha membuat harga yang lebih murah supaya bisa mendongkrak penjualan. Tapi kalau Sabtu Minggu, biasanya kan orang apa nih Sabtu Minggu? Libur. Banyak kan ayah ibu yang bekerja, ada yang Sabtu Minggu libur atau bekerja setengah hari sampai jam 1, jam 2. Nah, mereka bisa menggunakan waktu luang itu untuk apa? Untuk bersama-sama dengan keluarga seperti ngajak nonton bioskop, makan bersama keluarga. Sehingga Sabtu dan Minggu biasanya permintaan melonjak berdasarkan waktu. Yaitu apa? Harganya menjadi lebih tinggi. Nah, ini contohnya. Nah, berdasarkan tempat, place, utility berdasarkan tempat suatu produk. Nah, berdasarkan tempat. Nah, kenapa? Pada saat Anda misalnya contoh membeli Coca-Cola di warteg atau di rumah makan Padang cuma goceng 5.000. Tapi kenapa Anda membeli Coca-Cola di hotel Hilton bisa 40.000? Atau goceng sama-sama Coca-Cola, kenapa harganya itu jauh? Di restoran Padang, di warteg, di kafe biasa itu cuma goceng sama es batu 8.000. Nah, kenapa pada saat kalian memesan Coca-Cola di Hotel Horizon itu harganya bisa 50.000? Kenapa? Ada biaya operasional. Nah, karena berdasarkan tempat. Nah, karena tempatnya dinilai bagus, elit, ber-AC, apalagi Coca-Colanya misalnya
dibungkus dengan misalnya saya pinjam gelas kristal, nah, kalau dilihat dari jauh beli-beli, nah harganya akan menjadi semakin tinggi karena berdasarkan dia dikemas dengan hal yang menarik. Contoh kayak nasi goreng aja, kalau nasi goreng di pinggir jalan rembang-rembang dok, paling 10.000. Kenapa nasi goreng yang ada di restoran, apalagi restoran bintang 4, 5, itu nasi gorengannya itu 175.000, padahal nasi goreng yang biasa kayak abang-abang buat. Nah, karena berdasarkan kebutuhan. Nah, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau hujan itu menawarkan jas hujan berarti berdasarkan apa Pak? Iya, sama berdasarkan tempat. Contoh, jas hujan kalau musim hujan, bisa 15.000, 10.000. Coba musim panas. Dan jas hujan goceng juga ada yang jual. Nah, ini berdasarkan dari tempat. Pada saat itu tempatnya atau waktunya tepat, itu pada saat musim hujan. Nah, sama seperti di depan tuh, waktu liburan, sekarang sesi liburan, pasti ada tiket. Bukan mahal. Coba kalau bukan high season, harganya pasti lebih murah, bahkan bisa nawarin diskon. Ya, silakan. Nah, boleh dari video AI. Misalnya contoh apa nih? Misalnya Alwan punya keterampilan public speaking, boleh menawarkan kemampuan public speaking supaya membuka kursus. Nah, atau privat public speaking boleh dengan menggunakan alat bantu AI dalam bentuk teks, dalam bentuk animasi dan lain sebagainya. Boleh. Boleh, banyak kok sekarang perusahaan-perusahaan memakai AI, artificial intelligence. Boleh, bahkan sekarang banyak kok lembaga-lembaga khusus, pelatihan-pelatihan, seminar itu juga menggunakan AI. Ya. Terus apalagi sekarang juga banyak kok orang bikin animasi daripada pakai manual, kan butuh waktunya lama. Sekarang film-film animasi juga sudah menggunakan teknologi AI. Kayak animasi dari Walt Disney, animasi Jepang dan lain sebagainya, itu juga sama menggunakan AI. Nah, bahkan sekarang nih AI pun udah diajarkan di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, kalau mengambil Fakultas Seni Rupa dan Desain, di situ diajari bagaimana membuat misalnya AI dengan misalnya memanfaatkan network dan lain sebagainya. Kalau buat yang kesana kayak orang menampilkan kesembuhan itu masih karena tidak dihitung jadi. Nah, kalau yang bagusnya itu jangan semuanya mengandalkan AI, hanya dididik dari manusia juga yang dimasukkan ke dalam untuk pengembangan dari promosi. Nah, supaya bisa lebih menarik. Ya, jadi nggak semuanya sama seperti kalian nih belajar. Nah, jangan cuma diopon mengandalkan dari kita bisa gunakan kreativitas inovasi berpikir kritis dalam mengembangkan jawaban seperti itu. Politik juga pakai AI ya? Iya betul, sekarang juga politik juga pakai AI. Contoh tuh, kalau kalian lihat iklan di TikTok, kucing bisa gerakan-gerakan kungfu. Nah, itu dari mana juga? Dari AI ya, betul. Ya, kalian tuh sekarang kan iklan lewat Instagram, kucing. Kadang-kadang mohon maaf, binatang peliharaan ini bisa gerakan kungfu, ada yang salto-salto. Nah, tapi kan pakai AI. Nah, seperti itu. Nah, lalu lagi dari passion. Nah, apa nih passion? Definisi. Position. Ada yang masih pendapat seperti apa nih? Muncul saat konsumen dapat memiliki produk dengan mudah melalui proses pembayaran atau perpindahan. Oke, bisa. Misalnya kepindahan kalian punya barang bekas tapi
lama nggak digunakan tapi masih bagus daripada tidak terpakai. Nah, lama-lama kalau disimpan kan namanya produk kan bisa rusak. Nah, sudah akhirnya digunakan aja dengan menggunakan Tokopedia. Nah, untuk membantu menjual barang bekas yang masih dinilai memiliki kualitas dan layak digunakan. Nah, misalnya apa nih? Misalnya Wiki udah bosan PS3, beli PS5. Nah, PS3 atau PS4-nya disimpan. Nah, daripada disimpan, berdebu, tidak mendatangkan apa-apa, ya sudah, lakukanlah ini application activity, menjual PS4-nya second yang masih layak, nah di Tokopedia. Nah, supaya bisa memberikan keuntungan bagi Wiki. Nah, ini contoh. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan sebelum saya lanjutkan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, dalam melakukan kegiatan membangun konsumen yang efektif, kita bisa melakukan plan marketing. Nah, itu apa? Membuat perencanaan terlebih dahulu. Seperti misalnya, saya ingin mengembangkan produk berupa produk handphone saya nih, supaya bisa memenuhi kepuasan konsumen. Maka saya buat perencanaan dulu. Seperti, seperti latar belakangnya bagaimana, nah apa tujuannya, nah apa manfaatnya, nah apa sasarannya, bagaimana analisis lingkungannya, lalu menganalisis dengan menggunakan SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Ini bicara kekuatan perusahaan, ancaman apa yang dihadapi, peluang apa yang masih bisa diraih, dan ancaman apa yang terjadi. Ini W-nya itu kelemahan-kelemahan apa yang dimiliki perusahaan. Setelah itu, maka saya akan menguraikan lebih lanjut. Namanya kegiatan pemasaran, biayanya bagaimana? Nah, uraikan. Namanya saya ingin mengembangkan produk, biayanya berapa? Nah, promosinya berapa? Bagaimana distribusinya berapa? Dan lain sebagainya. Habis biaya apa? Strateginya. Apa yang saya perlukan strateginya nih? Misalnya ingin mengembangkan produk, strateginya apa? Cukup dengan iklan? Apakah saya gabungkan dengan direct marketing? Ataukah saya gunakan juga public relation? Ataukah saya gunakan juga sales promotion? Nah, ataukah saya gunakan juga tenaga penjual seperti SPG, sales promotion girl, sales promotion boy, dan lain sebagainya. Ya, silakan. Nah, setelah ini apa? Baru namanya kita buat upaya dalam melakukan pemasaran yang lebih efektif. Berarti perlu apa? Evaluasi. Nah, setelah ini kita bisa melakukan berbagai hal nih supaya menciptakan hubungan dengan konsumen yang efektif melalui pemasaran. Dengan apa? Dengan informasi. Bagaimana mendapatkan informasi? Kira-kira mendapatkan informasi, mencarinya. iya pasti. Nah, mungkin informasi kedua manis, tomat kali, informasi pasti harus ada upaya. Nah, upayanya bagaimana? Melakukan penelitian atau riset. Nah, membuat laporan. Seperti apa riset? Bisa dengan cara perusahaan datang ke konsumen. Nah, misalnya di mall, saya cegat nih, Mbak, boleh minta waktunya 10 menit. Kami dari perusahaan Kompas ingin mengetahui minat baca terhadap Kompas. Boleh minta waktunya, Mbak? Boleh. Nah, ini kuesionernya tolong diisi. Ada 15 pertanyaan mengenai Kompas. Nah, kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanya. Nah, setelah diisi anketnya, lalu dibalikan. Nah, saya memberikan sedikit cenderamata berupa gambar kunci, pulpen, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu apa? Saya bisa memberikan pertanyaan tambahan.
Bu, bisa minta waktunya nggak 5 menit saja? Saya pertanyaan tambahan. Kalau koran apa Bu yang sering Ibu baca? Nah, saya suka Kompas. Oh, Kompas yang Ibu baca itu Kompas digital atau Kompas yang biasa konvensional yang Ibu beli misalnya? Oh, saya dua-duanya. Oh, sudah lama berlangganan Kompas Bu? Oh, sudah. Kira-kira Kompas yang Ibu senangi apa? Tentang berita politik atau ekonomi, atau berita tentang artis, atau berita tentang fashion dan lain sebagainya. Mana yang Ibu suka? Oh, ekonomi. Kenapa Bu alasannya? Nah, tujuannya apa nih? Kira-kira misalnya contoh Kompas melalui penelitian pemasaran. Kompas nih nggak suka Kompas, sukanya majalah Donald Bebek. Nah, apa tujuannya? Supaya nantinya penerbit koran Kompas mengetahui kalau konsumen yang saya miliki, maka apa yang perlu saya tingkatkan dalam berita Kompas untuk bisa menciptakan kepuasan konsumen. Apakah berita tentang ekonomi ditambah, berita tentang politik dalam negeri, politik luar negeri, ataukah isu-isu global yang lainnya? Nah, sehingga saya mengetahui selera konsumen dalam membaca koran Kompas. Nah, setelah informasi dikumpulkan, maka menjadi data. Nah, datanya bisa data sekunder dan data primer. Nah, setelah melakukan penelitian informasi dengan tujuan atau permasalahan yang terjadi, maka mendapatkan data. Datanya ada data sekunder. Data sekunder, udah belajar statistik. Data sekunder itu maksudnya data yang diperoleh dari pihak yang lain. Misalnya pengen tahu bagaimana sih Kompas terhadap konsumennya, persaingannya, bisa cari di internet terhadap persaingannya. Nah, ini sekunder, pihak lain yang mendapatkan data tersebut, atau minta data dari misalnya Biro Pusat Statistik dan lain sebagainya. Nah, kalau primer, datang langsung tadi Kompas, menanyakan, Bu, Dek, udah berapa lama baca Kompas? Oh, saya nggak suka berita, nggak suka yang ribet lah. Pusing baca Kompas, misalnya. Paling baru sebulan ya. Nah, ini mendatangi langsung kepada konsumen. Nah, setelah ini data dikumpulkan apa? Setelah dikumpulkan diapain? Nah, dikaji, dianalisis, diolah. Nah, diolah, dianalisis, dikaji. Nah, menggunakan apa? Menggunakan metode data diolah. Seperti nanti kalian mungkin di semester 2 nanti belajar mengolah data, bisa menggunakan metode statistik seperti menentukan rata-rata, menentukan pengaruh, nilai hubungan. Nanti di semester 2 kalian belajar statistik. Lalu apalagi data bisa diuraikan dengan naratif. Nah, misalnya data dari hasil kuesioner dijelaskan secara naratif. Nah, setelah diolah, dianalisis, dikaji, mendapatkan suatu informasi. Nah, informasi ini apa gunanya? Informasi bagi untuk membangun konsumen yang efektif melalui pemasaran. Nah, berarti informasi ini apa gunanya? Kira-kira? Untuk memecahkan masalah. Misalnya contoh, kenapa ya Kompas mengalami penurunan terhadap penjualan? Misalnya contoh. Atau mobil Daihatsu mengalami penurunan penjualan kalah dengan Toyota. Kenapa? Nah, dengan adanya informasi maka bisa diambil keputusan marketing yang efektif. Ataukah perlu meningkatkan promosi? Lalu apakah nanti Daihatsu perlu untuk meningkatkan kualitas? Apakah Daihatsu sudah saatnya menambah berbagai produk-produk barunya, jenis mobil Daihatsu-nya, atau varian produknya, dan lain sebagainya. Untuk pengambilan keputusan dalam apa? Dalam
Om Dwiki ada? Om? Oh, dengar. Ya. Iya, proposal yang digunakan perusahaan untuk peningkatan nilai marketing agar dapat membangun hubungan dengan pelanggan lebih baik lagi. Seperti meningkatkan kepuasan, kesediaan konsumen, hubungan CRM, lalu supaya konsumen membeli produk dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu dia kegunaan. Contoh kayak kan suka ada tuh sebelum buka event kan suka ada. Apakah Anda melihat iklan sebelumnya? Nah, itu pertanyaan kedua. Apakah iklan tersebut Anda memiliki keinginan untuk membeli produk tersebut? A memiliki, B tidak. Nah, suka ada iklan seperti itu. Apa tujuan ini? Nanti melalui YouTube supaya YouTube mengumpulkan informasi tahu apa sih yang diinginkan konsumen, yang dibutuhkan, bagaimana konsumen dinyatakan puas sehingga perusahaan bisa mengambil tindakan dalam pemasaran yang efektif. Nah, seperti itu. Ya, oke. Nah, saya stop dulu. Ada lagi mungkin? Nah, baru dalam hal menciptakan hubungan dengan konsumen, perusahaan juga perlu memikirkan adanya pasar. Nah, pasar itu apa? Pertama bisa dilihat pasar konsumen. Nah, pasar konsumen itu apa? Contoh, pasar konsumen bisa dibidik menjadi target konsumen atau target market berdasarkan apa? Ada berdasarkan jenis kelamin. Nah, seperti industri tekstil bagi pakaian pria dan wanita. Lalu apa lagi? Berdasarkan jenis kelamin, usia jangan lupa. Seperti pakaian kan ada pakaian khusus balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Berdasarkan dari pendapatan kayak handphone, ada yang harga 1 juta, ada yang 2 juta, bahkan sampai 25 juta pun ada. Nah, berarti membagi pasar konsumen berdasarkan dari nilai pendapatan kayak handphone dari harga 1 juta misalnya sampai 25 juta, tergantung kemampuan dari setiap konsumennya terhadap nilai pendapatan. Lalu apa lagi selain berdasarkan dari nilai pendapatan? Gaya hidup. Seperti perusahaan menawarkan kalau gaya hidupnya sangat sibuk, nah suka menawarkan apa tuh jasa penitipan anak. Lalu apa lagi kalau orang tua dulunya sibuk tidak bisa membersihkan rumah, ada jasa lagi berdasarkan gaya hidup itu apa? Nah, suka dipanggil tuh jasa bersih rumah atau Jadi sistem. Cleaning service itu yang kerjasama dengan apa tuh? Greg ya. Nah, suka ada. Lalu apa lagi? Kalau orang tuanya sibuk, misalnya dua-duanya bekerja di perusahaan, nah bisa jaga hidup menyediakan jasa baby sister. Nah, lalu apa lagi? Berdasarkan gaya hidup. Contoh nih, nah gaya hidup misalnya sibuk bekerja tapi butuh kesehatan. Nah, akhirnya apa? Tersedia fitness center 24 jam. Nah, ini berdasarkan gaya hidup. Lalu apa lagi? Pasar konsumen. Tadi berdasarkan usia, jenis kelamin, gaya hidup, lalu gaya hidup tadi pendapatan, income. Nah, apa lagi? Kalau konsumen berdasarkan apa lagi? Nah, oke, berdasarkan nilai geografis. Contoh, kenapa orang Kompas kalau dijual di Pulau Jawa harganya masih relatif lebih terjangkau dibandingkan dijual di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, berdasarkan faktor geografi. Nah, karena faktor wilayah. Semakin wilayah jauh, distribusinya kan semakin biayanya semakin besar. Nah, oleh sebab itu harganya jauh berbeda. Nah, berdasarkan geografis.
kalau dijual di Sulawesi, Kalimantan, harganya bisa lebih tinggi. Misalnya di Pulau Jawa, TV 14 in, nah cuma 600.000 TV Smart TV. Tapi kalau di Kalimantan, Sulawesi, 14 in bisa 1.500.000. Nah, kenapa nih? Bisa lebih mahal. PT-nya Pak. Oke, karena faktor geografis. Nah, kalau faktor satu lagi demografis, penyebaran penduduk, demografis. Demografis seperti penyebaran penduduk, populasi. Nah, kenapa nih? Banyak kegiatan marketing itu di kota-kota besar kayak Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya. Nah, kenapa sih kegiatan pemasaran dari pusatin di Irian Jaya, Papua? Nah, di pegunungan Pak misalnya, Manokwari. Kenapa nggak di tempat-tempat terpencil aja? Nah, kegiatan pemasaran membangun konsumen yang efektif hampir berpusat di kota besar nih. Kenapa? Oke, kalau masyarakat lebih banyak, apa peluang untuk mendapatkan keuntungan dan peningkatan penjualan akan semakin lebih banyak. Oleh sebab itu, kegiatan pemasaran dalam menjalin hubungan dengan konsumen yang efektif lebih banyak dipusatkan di kota-kota besar. Nah, setelah itu coba, nah kalau ini segmentasi sudah saya kayak ya. Nah, kalau berdasarkan perilaku seperti apa? Perilaku behavior. Berdasarkan perilaku, ada yang mau masih komentar? Ya. Segmentasi berdasarkan perilaku konsumen terhadap produk seperti loyalitas. Nah, fanatisme terhadap suatu merek ketika ada membeli terminal, aku dong mau. Walaupun gosipnya Pak DM bilang dari sumur Buroma, yang penting aqua. Nah, ini loyalitas terhadap merek, kesetiaan. Karena sudah mampu menciptakan brand image, yaitu di benak konsumen. Pertama kali keputusan terhadap pembelian adalah aqua. Nah, saya stop. Ada pertanyaan kira-kira sebelum saya berikan kelompok? Pak, Ya. yang biaya tadi itu bisa diubah nggak sih kayak kan udah aman banget nih. Nah, Kita kayak misalnya kita awal-awal itu kalau sama dia sedikit fanatik gitu jelas itu, apakah bisa kita kayak kan saingannya kan Nike gitu Pak? iya. Apakah kita bisa menyukai produk brand Nike lagi? Bisa. Kesetiaan konsumen bisa mengalami perubahan apabila ada produk yang lebih bisa menawarkan kepuasan konsumen. Contoh, dulu di tahun 2000 orang begitu fanatiknya terhadap handphone Nokia. Oh, kalau pakai Nokia berasa seperti sultan. Nah, coba sekarang saya kasih Nokia. Pak, Nokia anjir dijahit-jahit Pak. Oh, kan Nokia daripada Nokia Pak. Mendingan Bapak kasih ini dah. Ini Nokia. Nokia yang 6600 lagi Pak. Buset deh. Zaman purba ini Pak. Oh, gak ada beli Pak. Nah, paling itu dijahit-jahit Pak. Dengan Bapak kasih Infinix dah. Kalau nggak Tekno Pak, Poco dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi perilaku konsumen bisa mengalami perubahan. Nah, kalau ada pesaing yang bisa memberikan kepuasan konsumen yang jauh lebih baik. Nah, seperti itu. Pak, Ya, apa sekarang banyak perusahaan tuh yang lebih memilih endorsement untuk mempromosikan produknya daripada iklan gitu Pak? oh, ada ya, misalnya bekerja sama kontrak misalnya dengan artis, seleb misalnya. Biaya lebih murah gitu ya? Betul, karena biaya lebih murah, karena perusahaan nggak perlu memikirkan lagi kontrak, bagaimana konsepnya. Yang penting nih, biaya sekian, saya terima beres. Bagaimana Anda buat nanti konsep iklannya.
perusahaan tinggal terima aja. Nanti tinggal lihat setuju atau enggak. Kalau enggak nanti ada titik nih, tolong nih diganti, saya nggak mau konsepnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, mempengaruhi bentuk maksudnya gimana? Nah, berarti kalau iklan dengan AI tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan kepada konsumen dengan janji-janjinya, maka biasanya akan kecewa. Nah, contohnya apa? Misalnya rumah makan tuh dengan menggunakan AI. Contohnya iklannya nih, misalnya saya contoh piringnya gede, wah pas datang, wah bohong tuh, apaan nasinya aja beli cuma segini. Udah mahal, nah akan konsumen kecewa. Kalau kecewa apa? Akibatnya word of mouth negatif, dia bisa cerita jangan makan dari restoran itu cuma menang iklan doang, gambarnya gede, nasinya gede, air gorengnya gede. Nah ternyata kecil, mini, nah udah mini mahal, nah akan tersebar berita negatifnya. Nah seperti itu sehingga bisa menurunkan nilai penjualan atau keuntungan perusahaan. Nah seperti itu. Ada lagi mungkin? Atau sudah paham atau mungkin ada pertanyaan lain, boleh. Ya, ada yang lain sebelum diberikan kelompok? Nah, setelah pasar konsumen apa? Ada pasar industri. Nah, pasar industri. Nah, seperti apa nih contohnya pasar industri? Contoh kayak Honda. Pasar industrinya apa? Dia bekerja sama dengan pengusaha karet supaya bisa membantu untuk memproduksi bannya. Nah, namanya perusahaan kadang ada keterbatasan, nggak semuanya bisa diproduksi seorang diri atau perusahaan itu sendiri. Nah, seperti industri bermitra, bekerja sama. Nah, seperti Honda bekerja sama dengan pengusaha karet untuk penyediaan ban. Nah, lalu apalagi contoh kayak laptop produk lokal Sirek itu bekerja sama dengan Intel. Nah, bekerja sama dengan Intel supaya bisa memasukkan prosesornya. Nah, ini dia bekerja sama karena perusahaan Sirek masih memiliki keterbatasan dalam produksi prosesornya. Nah, seperti misalnya prosesornya apakah menggunakan port berapa dan lain sebagainya. Nah, ada pasar global. Pasar global, tahu pasar global? Pasar global. Nah, kayak Nike, Reebok, Adidas, nah, laptop yang Anda gunakan ini Apple, nah itu pasar global. Lalu contohnya, nah, sepatunya Nike, nah ini juga pasar global. Nah, lalu pada gini, handphonenya merek apa? Nah, Samsung juga pasar global. Nah, berarti apa pasar global? Ya, berarti dia apa? Memasarkan produknya tidak hanya di dalam negeri. Kalau Samsung nggak hanya di Korea saja, di Korea Selatan, tapi dipasarkan ke beberapa negara, termasuk ke Indonesia, ke Thailand, Laos, Kamboja, lalu ke Eropa dan lain sebagainya. Nah, terakhir pasar pemerintah. Apa nih? Pasar pemerintah. Nah, coba paling belakang. Nah, biar nggak ngantuk, kita diskusi tadi pasar pemerintah. Government. Pasar pemerintah. Kayak Indonesia kan butuh pasar. Nah, kayak gimana tuh? Kayak Indonesia, Malaysia, Brunei, Laos, Kamboja, Jepang, pasti butuh pasar. Apa nih pasar pemerintah? Gak mungkin pemerintah sanggup menangani semua kebutuhan warga negaranya. Ya. Oke, seperti contohnya pasar pemerintah ketika ekspor impor membutuhkan apa? Kerjasama dengan agen. Nah, lalu apalagi kalau pemerintah membangun
sekolah-sekolah di daerah pedalaman pasti butuh pasar. Pasarnya apa? Nah, pasti butuh kerjasama dengan agen properti. Nanti pemerintah buka deh seperti sayembara proyek